statistik seperti UJF yang dimana untuk menentukan pengaruh terjadinya dari variabel independen pada variabel dependen secara serentak. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami ini ada dua. Yang pertama, memahami hubungan. Di dalam jurnal ini kami berusaha untuk memahami bagaimana orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan keunggulan kompetitif yang saling berkaitan satu sama lain, dan juga bagaimana secara kolektif mempengaruhi kinerja pemasaran. Tujuan yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja pemasaran. Dalam jurnal ini juga kami bertujuan untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor apa yang paling berkontribusi dan paling signifikan terhadap keberhasilan UMKM di pasar yang kompetitif pada saat ini. Selanjutnya ada manfaat dalam jurnal ini itu memberikan betapa pentingnya perkembangan bagi UMKM terkhususnya di bidang kuliner. Gimana temuan ini menunjukkan pentingnya orientasi kewirausahaan, inovasi dan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Dengan adopsi orientasi kewirausahaan kuat, UMKM dalam bisnis kuliner dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan beradaptasi dengan dinamika pasar secara lebih efektif. Dan kemudian juga ada teori kajian atau teori dimensi indikator. Di dalam jurnal ini tuh mendefinisikan sebagaimana kinerja pemasaran sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai melalui kegiatan pemasaran bisnis kuliner. Dalam indikator kinerja pemasaran meliputi pertumbuhan pelanggan, yaitu mengukur peningkatan jumlah pelanggan dari waktu ke waktu. Di dalam volume penjualannya menunjukkan jumlah total produk yang terjual, berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pasar. Di dalam orientasi kewirausahaannya, dimensi ini mengacu pada postur strategi bisnis yang menekankan inovasi, proaktif dan pengambilan resiko karena mendorong bisnis UMKM terkhususnya di bidang kuliner untuk mengeksplorasi peluang yang baru. Ada juga metode penelitian datanya. Metode penelitian ini dalam jurnal tersebut menggunakan pengujian validitas dan keandalan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS. Pengambilan sampel tersebut melibatkan 113 UMKM makanan dan minuman di kota Pasuruan dengan 47 responden yang dipilih untuk representasi yang memadai. Pengambilan sampel yang melibatkan 113 UMKM makanan dan minuman di Pasuruan dengan 47 responden dipilih untuk representasi yang memadai. Analisis statistik dilakukan dengan UJF untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap kinerja pemasaran. Teknik analisis data utama adalah analisis jalur dengan bantuan aplikasi SPSS. Selanjutnya ada populasi sampel dari jurnal tersebut. Populasi dalam penelitian jurnal ini terdiri dari 113 UMKM makanan dan minuman di kota Pasuruan dengan 47 responden yang dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan representasi yang akurat dari populasi. Penelitian ini juga merekomendasikan perluasan cakupan sampel ke sektor lain di kota Pasuruan guna meningkatkan kualitas hasil dari penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Di sini metode analisis data yang kami teliti terdiri dari 4. Yang pertama, metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis jalur uji validitas dan keandalan, pengujian asumsi klasik, serta uji statistik F. Yang kedua, analisis jalur mengevaluasi hubungan antara variabel independen, yaitu orientasi kewirausahaan, inovasi produk, keunggulan kompetitif, dan variabel dependen, yaitu kinerja pemasaran. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan keakuratan dari pengisian kuesioner tersebut. Yang keempat, uji statistik F menguji pengaruh variabel independen terhadap kinerja pemasaran UMKM di kota Pasuruan. Selanjutnya dari pembahasan jurnal yang telah kami review adalah hasilnya menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran untuk mendorong UMKM bisnis dalam bisnis kuliner untuk berinovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua, keunggulan bersaing juga mendukung kinerja pemasaran dengan strategi yang mengutamakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, disarankan agar pelaku bisnis UMKM mengikuti seminar dan latihan untuk mengembangkan kemampuan bisnis serta memperhatikan inovasi dan keunggulan kompetitif dalam strategi pemasaran. Dalam jurnal tersebut itu juga ada penemuan penelitiannya, yaitu
Inovasi produk tidak tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan. Pelaku UMKM dalam bisnis kuliner di Kota Pasuruan perlu fokus pada fitur pemasaran yang unik dan harga yang sesuai untuk menarik perhatian konsumen. Dan juga penelitian melibatkan 47 responden dan menggunakan analisis regresi linear untuk mengetahui hubungan antara orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan keunggulan bersaing dengan kinerja pemasaran UMKM. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang kami review ini yaitu menunjukkan bahwa orientasi bisnis, inovasi produk, dan keunggulan bersaing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM makanan dan minuman di Kota Pasuruan. Dan juga dalam jurnal ini hanya berfokus pada inovasi produk saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Meskipun diharapkan dapat memberikan dampak positif, sebaliknya keunggulan bersaing telah terbukti meningkatkan kinerja pemasaran dengan menekankan pentingnya diferensiasi produk dan penyesuaian harga sebagai strategi untuk menarik pelanggan baru. Sarannya yaitu yang pertama, sebagai saran dalam bisnis UMKM ini harus berkonsentrasi pada menciptakan keunggulan kompetitif dengan membuat produk mereka memiliki nilai tambah yang unik serta memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, selain itu pelaku UMKM harus terus mengevaluasi dan meningkatkan strategi pemasaran mereka berdasarkan hasil penelitian ini agar mereka dapat bersaing dengan lebih baik di pasar yang semakin kompetitif pada saat ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba lihat di Google Classroom, kan ada judulnya, boleh dinyalain dulu lampunya. Judulnya pengaruh orientasi Inovasi produk, orientasi kewirausahaan ya, kewirausahaan, inovasi produk, dan keunggulan bersaing. Nah, seharusnya kalau kita bicara seandainya nih jurnal ini dijadikan penelitian ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu sumber referensi yang ada dalam daftar pustaka. Nah, coba kita lihat dari kajian teori. Nah, apakah kajian teori dengan judulnya ini sudah sesuai atau tidak? Coba. Nah, diperhatikan. Coba diperhatikan, tolong. Nah, seandainya judul dalam penelitian ilmiahnya pengaruh orientasi kewirausahaan, inovasi produk dan keunggulan. Kita gunakan artikel penelitian ilmiah atau jurnal penelitian ilmiah ini kuantitatif. Kita kaitkan dengan teorinya, coba. Kan ada kajian teori itu. Nah, kira-kira antara judul dengan kajian teorinya sudah pas atau belum? Kira-kira coba diperhatikan antara judul dengan analisis kajian teorinya. Nah, apakah artikel jurnal penelitian ilmiah ini sudah tepat atau belum? Seandainya ini kita gunakan sebagai salah satu daftar pustaka atau sebagai salah satu boleh dikatakan literatur. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, silakan. Ada yang mau memberikan masukan? Apa perlu ditunjuk nih? Ya. Ada yang menemukan? Coba, udah ketemu? Ya, silakan diungkapkan. Paling belakang juga boleh. Saya bisa juga jadi. Tadi pertanyaannya apa? Apakah antara ini Kajian teori dan pengaruh. judulnya nih, kan judul artikel penelitian ilmiah atau jurnalnya nih judulnya dengan ini kajian teorinya nih, ataukah apakah sudah sesuai atau
Tidak Menurut saya sesuai. dengan jumlah. Oke. Karena di dalamnya ada, di dalam kajian teori itu ada kinerja pemasaran, Oke. orientasi kebiasaan, edukasi produk. Kita tampung ya, sudah sesuai. Tapi belum. Oke, selanjutnya ada yang mau memberikan masukan? Ya, salah nggak apa-apa, kan nggak dihukum. Oke, ya silakan. Kalau yang presentasi juga boleh memberikan masukan, silakan. Untuk Putro atau Putri silakan boleh. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih sudah sesuai Pak, tapi masih ada yang perlu ditambahkan lagi. Oh. Kalau misalnya sesuai dengan judulnya banget gitu Pak. Oke. Berarti sudah sesuai, berarti boleh dikatakan sudah benar ya. Ini sudah benar, ini sudah benar. Ya, ada lagi? Kira-kira? Silakan. Menurut saya belum sesuai. Oke, belum sesuai. Kenapa alasannya? Karena kan judulnya adalah pengaruh orientasi kewirausahaan, inovasi produk dan keunggulan bersaing terhadap pemasaran UMKM. Ya. Sementara di kajian teorinya pertama itu adalah dibahas kinerja pemasaran. Sementara di sini tuh seharusnya X1-nya adalah inovasi produk. Oke. Iya. Dan gak ada kinerja pemasaran. Ah, betul sekali. Nah, ingat ketika dalam skripsi antara isi terhadap judul ini tidak boleh berlawanan. Nah, ketika kalian sudah melakukan penulisan ilmiah, hati-hati antara judul dengan isinya. Nah, teorinya apa? Di situ dituliskan betul adanya kinerja karyawan. Tetapi dalam judul kenapa tidak dimasukkan kinerja karyawan? Nah, di sini juga terjadi kesalahan-kesalahannya apa? Yaitu, nah di sini kan pengaruh orientasi, berarti kan variabel bebas pertama. Inovasi berarti variabel bebas kedua. Dan keunggulan bersaing. Nah, unggulan bersaing, nah ini harusnya menjadi variabel Y. Nah, tapi di sini isinya keunggulan bersaing, nah menjadi X variabel bebas. Nah, ini dia. Harus hati-hati. Nah, nanti kalian harus kalau dalam penelitian ilmiah harus cermat ya dalam hal menentukan judul. Nanti ketika menggunakan penelitian ilmiah jurnal orang lain atau literaturnya sebagai kajian pustakanya, nah ini harus dilihat hati-hati antara judul yang kamu ajukan dengan isinya di dalam ini matching atau enggak. Kalau enggak, nanti kalau kalian tidak teliti, habis babak belur. Babak belur pasti ditanya nih, kenapa bisa begini, apa dasar alasannya, kenapa kamu dalam melakukan penulisan karya ilmiah antara judul skripsi dengan isi kajiannya nggak sesuai seperti teori-teorinya. Nah ini harus hati-hati, harus teliti. Nah pertanyaan kedua, nah seandainya nih dalam melakukan penulisan ilmiah kita sudah menulis pendahuluan. Nah biasanya kan kalau dalam skripsi pendahuluan itu bab 1. Nah apabila kita mengalami kebingungan atau kesulitan dalam melakukan penulisan bab 1, nah kita bisa menggunakan artikel, tapi jangan hanya satu, tapi kita harus bisa mengkombinasi dari beberapa artikel ilmiah. Nah pertanyaannya, nah coba kalian baca mengenai pendahuluan ini, apakah dalam pendahuluan ini masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan? Nah, ketika kalian nanti ingin melakukan penulisan karya ilmiah, menggunakan ini jurnal sebagai untuk membantu dalam pembuatan bab 1, yaitu pendahuluan atau latar belakang dalam penelitian. Nah, coba kita tinjau latar belakang. Nah, kita bacakan. Perkembangan bisnis kuliner saat ini semakin pesat dan beraneka ragam.
seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks akibat perubahan gaya hidup. Agar menang dalam suatu persaingan, maka dalam memasarkan produk saat ini, produsen tidak hanya berdasarkan pada kualitas produk saja, tetapi juga bergantung pada strategi yang umumnya digunakan perusahaan yang berorientasi pada pasar, pada inovasi, serta orientasi kewirausahaan. Wahyono 2002. Nah, dalam hal ini gimana? Referensinya terlalu lama karena jurnalnya tahun 2020 tapi referensinya tahun 2000. Oke, bisa. Pertama, jangan lupa ketika kita melakukan penulisan karya ilmiah titik skripsi, jangan menggunakan literatur yang sudah lama, tapi paling tidak adalah 5 tahun belakangan. Misalnya kita melakukan penelitian 2024, nah seharusnya kurang 5 tahun, berarti 2019 ya. Nah, 2019 inilah yang dijadikan sebagai daftar pustakanya. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini sudah bagus sebagai bentuk pendahuluan yang memberikan daya tarik, ada sumbernya. Wahyono, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ketika dia mengungkapkan bahwa bisnis kuliner semakin meningkat, beraneka ragam, lalu ditambah juga perlu ada strategi inovasi, seharusnya ada data. Misalnya nih, data dari Departemen Perindustrian, kita bisa ambil dari data UMKM, nah dari Kementerian Perindustrian. Nah, kita bisa minta bagaimana sih perkembangan bisnis kuliner di Indonesia. Misalnya, kita bisa ambil data 5 tahun belakangan. Nah, katakanlah nanti skripsi tahun 2025, misalnya contoh. Nah, berarti nanti bisa ambil data 2025. Nah, berarti mulai misalnya 2019, misalnya 19, 2020, 2021, 2022, nanti 2024, misalnya 2023. Nah, penelitiannya misalnya 2024 misalnya. Nah, kalau seperti kalau seperti ini dalam pendahuluan, nah harusnya ada data nih, bagaimana data yang memberikan gambaran yang mendukung terhadap pernyataan ini bahwa bisnis kuliner di Indonesia sedang meningkat beraneka ragam, sehingga memerlukan adanya tadi apa yang dikatakan di sini, adanya strategi pemasaran yang baik, seperti harus adanya inovasi, lalu orientasi pada pasar, serta orientasi kepada kewirausahaan. Supaya apa? Supaya pernyataan dari Wahyono 2002 ini mendukung. Nah, nanti kalian juga sama dalam skripsi, misalnya nih, mengangkat apa? Misalnya kalian tertarik, kalau bisnis kan bebas, bisa ke pemasaran, keuangan, SDM, produksi. Misalnya SDM, kalian ingin mengangkat mengenai kinerja, kamu cerita dulu. Nah, secara umum bagaimana pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia didukung dengan data-data, berapa banyak terserap tenaga kerja di Indonesia, sehingga tahu produktivitas di Indonesia dalam tenaga kerja seperti apa. Nah, begitu juga sama nih, harus didukung dengan adanya data. Nah, jangan lupa. Oke, selanjutnya. Nah, coba bacakan nih sampai titik dari budaya perusahaan. Nah, coba boleh dibacakan salah satu siapa? Dimulai dari budaya perusahaan sampai keberhasilan perusahaan. Budaya perusahaan yang bisa membawa pada meningkatnya kinerja pemasaran, orientasi kewirausahaan sebagai budaya organisasi yang paling aktif dan efisien untuk menciptakan perilaku yang dibutuhkan untuk menciptakan superior value bagi pembeli dan menghasilkan superior performance bagi perusahaan. Perusahaan yang telah menjadikan orientasi kewirausahaan sebagai budaya organisasi akan berdasar pada kebutuhan dasar eksternal, keinginan dan permintaan pasar sebagai dasar dalam penyusunan strategi bagi masing-masing unit bisnis dalam organisasi dan menentukan keberhasilan perusahaan. Oke, kira-kira masih ada kekurangannya nggak, atau hal dari penjelasan dalam pendahuluan ada kekurangan yang dituliskan oleh peneliti Pati dengan Eva dengan Vita? Nah, kalau ini dijadikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu daftar pustaka, kira-kira ada kekurangannya nggak? Kalau ada kekurangan berarti harus mencari artikel-artikel yang lain sebagai pelengkap atau menambah pemahaman yang baru sebagai penulisan dalam karya ilmiah seperti skripsi. Nah,
Nah, kira-kira bagaimana? Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang menemukan kira-kira? Nah, seharusnya di sini ada kejanggalannya. Coba kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu budaya perusahaan. Kan di sini tidak dikaji budaya perusahaan. Coba lihat, pengaruh orientasi kewirausahaan, inovasi produk keunggulan. Kalau dalam literatur kinerja pemasaran. Nah, seharusnya dia tidak membahas mengenai budaya organisasi. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan judul dalam penelitian. Seharusnya dia lebih banyak membahas mengenai misalnya orientasi pemasaran. Misalnya pertama paragrafnya orientasi pemasaran misalnya bisa membawa pada upaya peningkatan kinerja karyawan. Nah, seharusnya dia berbicara mengenai bagaimana orientasi kewirausahaan atau orientasi terhadap kewirausahaan yang nantinya mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Kinerja pemasaran. Nah, seharusnya dia menceritakan hal tersebut lebih banyak lagi. Nah, bukan membahas mengenai budaya perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, coba baca lagi paragraf selanjutnya. Selain orientasi kewirausahaan, inovasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam mencapai kinerja pemasaran. Tujuan utama dari inovasi adalah Sampai Wahyono ya 2002 titik. untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai kinerja pemasaran bagi perusahaan. Oke. Nah, ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya kira-kira? Nah, jangan lupa ketika kita bicara mengenai orientasi kewirausahaan, inovasi, strategi, dan mencapai kinerja pemasaran, harusnya ini disertai dengan data juga. Misalnya, nanti kalian ini tertarik untuk diangkat penulisan karya ilmiah skripsi, kalian bisa cari misalnya data di Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan. Bagaimana sih inovasi dalam kewirausahaan, sejauh mana persaingan kewirausahaan menghadapi terhadap produk-produk dari luar negeri. Seperti sekarang ini, kenapa salah satunya produk nasional Indonesia seperti sepatu mata yang sudah beroperasi puluhan tahun bahkan dinyatakan sekarang bangkrut. Nah, ini kan merupakan suatu permasalahan tuh dalam inovasi. Nah, kalah bersaing dengan Puma, dengan Reebok, dengan Adidas, lalu belum lagi dengan produk-produk sepatu dari Cina. Nah, berarti ini perlu dengan didukung adanya data. Misalnya, bagaimana sih perkembangan orientasi kewirausahaan di Indonesia seperti pertumbuhannya, inovasinya, menghadapi persaingan terhadap produk-produk dari luar, sejauh mana kekuatan terhadap kewirausahaan kita. Nah, seharusnya pernyataan ini nanti didukung dengan data. Nah, ada penjelasan-penjelasan secara lebih lanjut. Nah, oke. Lanjut, siapa yang mau baca? Kesuksesan perusahaan untuk menjaga kelangsungan penjualan produk terletak pada yang inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilan dalam melakukan inovasi berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibandingkan pesaing. Hal ini menuntut kepandaian perusahaan dalam mengenali selera pelanggan, sehingga inovasi yang dilakukan pada akhirnya memang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, inovasi harus benar-benar direncanakan dan dilakukan dengan cermat. Oke, kira-kira masih adakah kekurangannya dalam pendahuluan? Nah, coba dilihat.
Ketika kita melakukan karya ilmiah berupa skripsi, ketika kita baru menulis bab 1 berupa pendahuluan atau latar belakang, nah kira-kira pernyataan yang dibuat dalam artikel ini atau peneliti terdahulu, apakah masih ada kekurangannya? Nah, sehingga kita perlu untuk menuliskan lebih dalam lagi. Ya, silakan. Karena ini dia masih menuliskan perusahaan, sementara yang dibahas itu adalah keunggulan bersaing terhadap pemasaran UMKM. Seharusnya yang ditulis itu bukanlah perusahaan, tapi melainkan terkait tentang bisnis UMKM. Iya betul, seharusnya dia menceritakan tentang UMKM. Nah, objek penelitiannya kan udah jelas di awal tuh, UMKM. Kenapa bisa berubah? Nah, jadi perusahaan kalau deskripsi ini bisa habis dibabat sama dosen penguji nih. Kenapa Anda dalam judul menulis UMKM, objek penelitiannya, tapi dalam hal latar belakang ternyata perusahaan dengan UMKM kan beda. Kalau ditanya dosen penguji, bukannya kalau perusahaan itu udah berskala besar, sudah punya sistem regulasi yang baik. Kalau UMKM kan masih usaha kecil, di mana regulasi, mekanisme, sistem dan kebijakan itu belum berjalan dengan baik. Nah, kalau dijawab itu gemeter mental. Nah, kalau ditanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam penulisan karya ini harus hati-hati. Kajiannya berarti UMKM, berarti di sini harus UMKM. Nah, selanjutnya juga harus nih disertai. Di sini kan dikatakan bahwa kesuksesan UMKM untuk menjaga kelangsungan penjualan produknya terletak pada kemampuan berinovasi. Nah, harusnya ada menceritakan bagaimana sih perkembangan UMKM terhadap inovasi, ataukah mengalami penurunan, ataukah mengalami peningkatan. Nah, di sini harus diceritakan lebih lanjut. Terus juga disertai data. Nah, kalau memang perkembangan UMKM di Indonesia semakin menurun, nah berarti ini menjadi suatu masalah dalam penelitian yang perlu dipecahkan. Nah, oleh sebab itu pernyataan ini, misalnya kesuksesan UMKM dalam inovasi bagus, berhasil, harusnya disertai data. Nah, datanya seperti apa yang mendukung? Kalau dalam datanya tidak mendukung, berarti harus menceritakan lebih lanjut. Kenapa? Inovasi dalam UMKM itu tidak mengalami perkembangan, bahkan kalah bersaing terhadap produk-produk dari luar, seperti misalnya sepatu. Wah, sepatu di Indonesia kan sepatu Cibaduyut kan kalah bersaing, betul tidak? Sama di Nike, sama Reebok dan lain sebagainya. Bahkan produk-produk luar kayak Nike ada yang berani dipalsukan nggak? Bahkan berani dipalsukan juga kan? Itu tandanya apa? Berarti merek di luar itu lebih dipercaya. Nah, ini bisa ceritakan nih. Nah, lanjut. Selain inovasi dan orientasi kewirausahaan untuk meningkatkan kinerja pemasaran, perusahaan diharuskan memiliki kemampuan bersaing dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai sektorial tadi kebudayaan dan iklim untuk membawa perbaikan pada efisiensi dan efektivitas. Nah, ini lagi-lagi ada kekeliruannya. Coba teliti di mana? Masih menggunakan kata kebudayaan dan Iya, betul. Kebudayaan, pelanggan, iklim. Nah, seharusnya dia lebih banyak membahas ini orientasi kewirausahaan, inovasi produk, keunggulan, serta dan satu lagi kinerja pemasaran. Dia harusnya lebih banyak menceritakan hal tersebut yang dikaitkan dengan bagaimana situasi perkembangan UMKM. Nah, sambil ini kira-kira satu persatu, misalnya orientasi wirausaha, ada nggak masalahnya? Misalnya pertumbuhan UMKM semakin melambat. Nah, terus dilihat lagi inovasi produk, ada masalahnya nggak? Oh, ternyata inovasi UMKM di Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk dari luar. Produk-produk dari luar itu inovasinya bisa berkembang dengan cepat, dengan harga yang bersaing atau harga yang murah, terjangkau. Nah, lalu apa lagi? Bagaimana keunggulan produk-produk kita? Nah, seperti produk UMKM, mampu nggak bersaing misalnya produk makanan tuh dengan makanan luar negeri seperti Korea, kimchi, apalagi itu makanan Korea, tteokbokki, samyang, terus makanan Jepang, mie ramen, mampu nggak
produk-produk makanan Indonesia seperti gado-gado, nasi goreng, pecel, dan lain sebagainya bersaing, betul. Nah, terus seperti kue lokal kita, misalnya bika ambon, terus martabak, terus lumpia, mampu nggak bersaing dengan produk makanan dari kue dari luar seperti kimochi? Nah, mampu nggak bersaing? Mochi. Nah, mampu nggak bersaing? Nah, itu seharusnya lebih banyak membahas hal tersebut nih, bukan membahas mengenai tadi apa nih? Membahas mengenai budaya, kebudayaan dan iklim. Nah, jadi nanti ketika melakukan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, harus kalian fokus ya terhadap ini nih, judul, jangan lari kemana-mana. Nah, kalau nanti dibaca dosen penguji lari kemana-mana, waduh, bisa bahaya. Yang tadinya mungkin dosennya sudah senior, dosen penguji, gara-gara melihat pendahuluannya acak adul, tadi akhirnya senyumnya berubah jadi mengkerut. Nah, ini dia. Oke, lanjut coba kita kajian teorinya. Kita kupas kajian teorinya. Nah, coba yang mau bacakan kinerja karyawan. Kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran adalah sebuah prestasi yang diperoleh dari sebuah pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, kinerja pemasaran juga dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang sampai sejauh mana prestasi pasar yang telah dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Indikator kinerja pemasaran adalah terlihat nomor 2, yaitu semua standar volume penjualan dan Oke. Nah, kalau ini dijadikan penulisan karya ilmiah, apa yang perlu untuk dikembangkan dalam penulisan karya ilmiah untuk kajian teorinya? Nah, kita akan bahas dari kinerja pemasaran. Nah, kalau ini dijadikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, Pak, kayaknya ini topik menarik, Pak. Nah, untuk saya jadikan penulisan karya ilmiah, nanti ini sebagai salah satu referensi yang saya gunakan sebagai penelitian terdahulu. Nah, kira-kira, apa yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut kalau kita menulis ini sebagai penulisan karya ilmiah yang sudah memasuki bab 2, yaitu tinjauan teori, atau istilahnya ada beberapa kampus menyatakan tinjauan pustaka, atau ada yang menyatakan beberapa kampus kajian literatur, tapi sih intinya sama. Nah, apa yang perlu untuk ditambahkan? Ini terlalu singkat. Nah, kalau ini dijadikan penulisan karya ilmiah harus dijabarkan lebih lanjut atau diuraikan lebih lanjut. Kalau bagaimana cara mengukur sejauh mana, kan istilah dibilang kita mengukur sampai sejauh mana prestasi pasar akan dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, Pak. Mungkin lebih harus ditambahin ini loh cara-cara mengukurnya. Oke. Nah, itu nanti. Nah, pertama harus dulu apa? Jangan lupa pengertian. Nah, kinerja pemasaran. Di sini kurangnya dia menjelaskan pengertian kinerja pemasaran. Nah, seharusnya ada sumbernya juga tuh. Dia nggak cantumkan. Kinerja pemasaran adalah ukuran prestasi yang diperoleh dari aktivitas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, harusnya ketika menjelaskan pengertian disertai sumbernya siapa. Tadi misalnya sumbernya apa? Wahyono atau Wahyono. Nah, Wahyono, apakah sumbernya dari Wahyono? Nah, ataukah sumbernya Ferdinand juga? Tuh ada di sini 2002. Nah, seharusnya dicantumkan juga sumbernya. Oke. Nah, kalau nanti kalian dalam skripsi nggak boleh sumbernya satu. Literatur yang kalian gunakan untuk menjelaskan pengertian kinerja pemasaran paling sedikit 5. Nah, 5 sumber. Nah, kutipannya nggak boleh satu, misalnya dari Wahyono. Habis Wahyono siapa? Bebas, misalnya Ferdinand tadi. Nah, dari Ferdinand misalnya dari buku luar negeri, Kotler misalnya, boleh. Lalu misalnya dari buku lokal, misalnya Hermawan. Nah,
Satu lagi misalnya dari buku Renal Kasali. Nah, kita ambil nama belakangnya Kasali. Nah, ini boleh. Nanti menurut Wahyono bagaimana, menurut Ferdinand seperti apa, menurut Dokter seperti apa, kinerja pemasaran, menurut Hermawan seperti apa, menurut Renal Kasali, misalnya kita ambil buku dari Profesor Renal Kasali dari UI. Nah, nanti ketika 1, 2, 3, 4, 5 ini kita simpulkan. Nah, dari kelima para ahli ini apa sih yang bisa disimpulkan mengenai kinerja pemasaran? Nah, itu dia. Terus apa lagi yang perlu kita jabarkan lebih lanjut kalau ini menjadi penulisan karya ilmiah? Nah, masih ini membahas kinerja pemasaran apa? Yang kurangnya apa nih kira-kira? Jangan lupa kinerja pemasaran harus menjelaskan apa sih tujuannya perusahaan atau UMKM perlu untuk mengetahui adanya kinerja pemasaran. Nah, harus jelasin tujuan kinerja pemasaran. Nah, sama namanya karya ilmiah, nggak boleh pendapat sendiri, Pak. Nah, pasti disalahkan. Harus ada sumbernya juga, cantumkan. Nah, lalu apa lagi kekurangannya? Dari tujuan, iya, manfaat kinerja pemasaran. Nah, harus dijabarkan, diuraikan manfaat kinerja pemasaran. Nah, baru yang keempat apa tadi? Jangan lupa, pasti kinerja pemasaran ini dibentuk ada teorinya nggak? Pasti ada. Nah, harus menjelaskan teori kinerja pemasaran. Baru yang terakhir tadi dikatakan oleh Gusto, bagaimana mengukur kinerja pemasaran. Nah, ini dia baru literatur yang lengkap dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kalau ini masih kurang nih, kalau ini dijadikan skripsi masih kurang. Nah, terus variabel selanjutnya, orientasi kewirausahaan. Ada yang mau bacakan? Oke, kira-kira apa nih yang perlu ditambahkan ketika kita menuliskan kajian teori atau kajian pustaka, kajian literatur di bab 2 dalam landasan teori atau landasan pustaka? Nah, apa yang perlu ditambahkan untuk variabel X2-nya? Variabel X2 orientasi orientasi kewirausahaan. Nah, kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Jangan lupa dimulai dari pengertian dulu. Nah, kayak tadi sama, pengertian kewirausahaan dulu. Ambil dari beberapa para ahli, nggak boleh satu. Simpulkan. Habis itu, nah, uraikan apa yang menjadi tujuan kewirausahaan. Peranan orientasi kewirausahaan. Tadi tujuan orientasi kewirausahaan, peranan orientasi kewirausahaan,
Nah, sama satu lagi teori yang menjelaskan orientasi ke wirausahaan. Nah, jangan lupa. Lalu selanjutnya inovasi. Nah, ada yang mau bacakan siapa? Inovasi produk merupakan suatu proses yang bersifat solusi permasalahan yang ada. Permasalahan yang sering terjadi dalam bisnis adalah produk yang bagus tapi mahal atau produk yang murah tapi tidak berkualitas. Inovasi produk menurut Sutrasmawati tahun 2008 dapat berasal dari perbaikan melakukan perubahan pada produk yang telah ada sebelumnya atau bisa juga melalui produk yang benar-benar baru dan lain dari sebelumnya. Artinya, perusahaan yang memproduksi produknya sesuai keinginan pelanggan akan membutuhkan manfaat persaingan karena produknya yang tetap diminati oleh konsumen. Inovasi produk dari Supranoto tahun 2009 dilakukan proses teknis, perubahan desain dan kreativitas. Oke, nah kalau ini kita lakukan pemeriksaan karya ilmiah, kita sudah sampai ke bab 2, tinjauan teori atau landasan teori atau landasan pustaka. Nah, kita sekarang sedang menulis X3, inovasi produk. Apa yang perlu kita jabarkan dari kajian teori tersebut secara lebih lanjut? Nah, sama, pertama pengertian inovasi produk. Lalu jangan lupa tujuan inovasi produk, manfaat inovasi produk. Baru bagaimana teori-teori yang menjelaskan inovasi produk. Lalu proses menciptakan inovasi produk. Nah, baru jenis inovasi produk. Nah, ini dia jenis inovasi produk. Tadi proses bagaimana menciptakan inovasi produk, teorinya. Nah, jangan lupa sumbernya sama jenis inovasi produk harus ada. Nah, ini X3-nya. Lalu keunggulan bersaing. Nah, coba kita lihat. Nah, ada yang membacakan? Silakan. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Keunggulan bersaing akan membangun kecakapan untuk performa aktivitas yang lebih dari lawan usaha atau lebih efektif dari pesaing. Tingkatan keunggulan bersaing menurut Degree dan Craig 1994 dalam sensi Fiona Dewi 2006 yaitu keunikan produk, kualitas produk, dan harga yang bersaing. Oke, dalam keunggulan bersaing, apa nih teori yang harus dijelaskan? Nah, sama, dimulai dari pertama apa dulu? Oke, pengertian keunggulan bersaing. Lalu yang kedua, tujuan keunggulan bersaing. Ketiga, bisa upaya meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, lalu bisa mengkaji teori-teori mengenai keunggulan bersaing. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya, ini kan ada hipotesis. Nah, kira-kira apa yang perlu untuk disampaikan sebelum adanya hipotesis? Nah, kira-kira apa nih? Dalam penulisan karya ilmiah, ini jurnal atau artikelnya masih kurang lengkap. Nah, harus ada apa? Hah? Uji apa? Oh, uji nanti di bab 3, metodologi penelitian. Ya? Belum. Harus menjelaskan apa dulu? Jangan lupa ada kerangka Teori. kerangka pemikiran nih. Iya. Nah, coba lihat ada berapa variabel tuh dia. X1-nya coba. X1-nya orientasi kewirausahaan. Oke, orientasi. Terus X2-nya inovasi produk. inovasi produk. Terus X3-nya keunggulan bersaing. keunggulan bersaing berarti I-nya kinerja pemasaran ya. Nah, seharusnya ada seperti ini nih. Nah, ini kerangka pemikiran. Oh. Nah, harusnya dia menjelaskan kerangka pemikiran yang menceritakan secara bahkan keterkaitan hubungan dari setiap variabel, baik variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, variabel bebas ketiga terhadap Y secara terpisah di satu-satu
Kalau dalam bahasa statistik itu diartikan parsial. Nah, atau secara nih, nah ini apa nih? Secara keseluruhan nih, menceritakan adanya pengaruh secara keseluruhan. Kalau dalam bahasa statistik dinamakan simultan. Nah, harusnya ada nih. Nah, nanti jangan lupa sebelum ini dia harus cerita dulu. Nah, cerita dia harus cerita dulu ceritanya. Nah, sebelum dia buat kerangka pemikiran harus menceritakan terlebih dahulu satu persatu pengaruh apa dulu nih. Nah, lihat X1. Nah, terhadap saya kasih ini ya, maksudnya terhadap Y. Berarti X1-nya tadi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. Kamu cerita di sini. Nah, bagaimana orientasi pemasaran berhubungan dengan kinerja karyawan. Nah, cerita panjang lebar. Nah, dengan disertai teori, disertai juga ini adanya jurnal yang menyatakan pengaruh. Nah, harus ceritakan. Lalu juga sama pengaruh X2 dengan Y. Nah, kamu ceritakan, misalnya pakai pembuka, misalnya X2 apa nih? Inovasi produk, misalnya contoh. Di era sekarang ini inovasi produk sangat penting. Oleh sebab itu, setiap UMKM harus memperhatikan inovasi produk. Hal ini dikarenakan inovasi produk merupakan misalnya jantung bisnis bagi perusahaan di dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Misalnya contoh, menurut Wahyono 2019 bahwa inovasi produk merupakan pengembangan ide bisnis, kreativitas dan inovasi yang harus memiliki nilai keunggulan, misalnya contoh, agar nantinya memberikan dampak dan pengaruh terhadap kinerja karyawan, kinerja pemasaran. Nah, oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah inovasi produk. Nah, misalnya menurut jurnal penelitian Fatih, Eva, Vita menjelaskan dari penelitian UMKM 2020 bahwa terjadi pengaruh berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh UMKM. Nah, orientasi produk terhadap kinerja karyawan. Nah, itu dia. Bentar ya. Halo? Yuk, bentar ya. Ya. Nah. Terhadap X1 ya, pengaruh X1 terhadap Y ya, dan didasari dengan teori. Kita terima fix. Ini berpasti fix dari daerah ini. Bisa jadi sih. Saya nanti lupa. Iya, keren. Gue jaga ke kelas tuh. Tutup dulu, Bud. Apa aja? Oh iya. Udah dari sini aja. Yang di depan itu. Udah ini. Fokus. Kartu aja. Ya udah jangan lupa. Dia kan yang tahu kalau udah kurangin bisnis. Jam 10 paling jam 2. Kan bisa jam 11. Jam 11. Oh, seminar di mana? Oh iya. Ya udahlah, taruh WA aja ya. Soalnya ada mahasiswa nih kayaknya. Ya, ntar kita WA ya. Maaf ya, ada temen ngajak ke seminar. Jadi narsum, Pak. Hah? Jadi narsum. Ini jadi moderator, saya bilang.
Nah, misal kita sebelum nanti menuliskan ini kerangka pemikiran, nah kita sudah menulis pengaruh X1, Y, jangan lupa kan ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, lanjut X2 dengan Y. Nah yang tadi itu ceritakan, sudah diceritakan, sudah selesai, lanjut lagi pengaruh X3 terhadap Y. Nah X3 apa tuh tadi? Coba lihat judulnya, berarti inovasi. Nah terhadap Y, Y-nya apa? Kinerja pemasaran. Nah ceritakan mengenai X3-nya tadi unggulan ya, unggulan bersaing cerita. Nah, misalnya contoh di era globalisasi sekarang ini peranan UMKM sangatlah besar. Misalnya contoh untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh sebab itu perlu untuk meningkatkan peran serta UMKM. Hal ini perlu dibangun dari kemampuan bersaing dengan cara menciptakan unggulan terhadap UMKM. Unggulan dalam UMKM ini sangat penting untuk dapat meningkatkan nilai kemampuan bersaing bisnis agar meningkatkan secara nyata terhadap kinerja pemasaran. Nah, langsung ambil kutipan dari buku siapa? Misalnya menurut siapa? Terserah dah. Boleh, misalnya menurut Dono Kasino Indro, misalnya unggulan bersaing merupakan suatu upaya yang dibangun secara terus-menerus dengan dibangun dengan kinerja yang tinggi, lalu dibangun dengan upaya terhadap bisnis yang berorientasikan terhadap nilai pencapaian yang harus diupayakan untuk bisa menghasilkan suatu kinerja pemasaran. Itu. Nah, lalu misalnya ditambah lagi, misalnya contoh berdasarkan hasil penelitian terdahulu dikutip dari jurnal siapa? Terserah. Mau jurnal Rainbow boleh. Misalnya kalau Rainbow nulis jurnal Rainbow, menurut jurnal Rainbow 1, Rainbow 2, dan Rainbow 3 tahun 2002 menyatakan bahwa terdapat pengaruh keunggulan bersaing dengan kinerja karyawan dari hasil penelitian yang dilakukan UMKM di Pulau Gadung misalnya. Nah, di Pulau Gadung jangan lupa tahun penelitian kan 2022 menggunakan metode analisis linear berganda misalnya, dengan hasil penelitian menunjukkan hipotesis di mana terdapat pengaruh antara tadi keunggulan bersaing dengan kinerja pemasaran. Nah, dengan penelitian 2020 UMKM di Pulau Gadung. Nah, seperti itu. Nanti jangan lupa baru terakhir pengaruh secara bersamaan X1, X2, X3 terhadap Y. Sama kayak tadi ceritakan juga. Nah, cerita disertai teori, disertai tadi jurnal penelitian. Nah, sesudah ini semua baru terakhir gambar kerangka pemikiran. Nah, jangan lupa sebelum buat kerangka pemikiran harus disertai literatur. Nah, sebelum literatur bisa juga paragraf pembukanya, misalnya contoh berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai pengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y, maka berdasarkan hal tersebut peneliti akan membuat konsep kerangka pemikiran, di mana konsep kerangka pemikiran sangat penting untuk menjelaskan keterkaitan atau pengaruh atau hubungan antar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, di mana variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel X1, X2, X3, dan Y. Kamu sebutin X1 bertindak sebagai apa tadi? Orientasi kewirausahaan. X2 bertindak sebagai inovasi produk. X3 bertindak sebagai unggulan bersaing. Sedangkan variabel terikatnya, Y-nya bertindak sebagai kinerja karyawan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka secara lebih lanjut, menurut siapa lagi terserah. Menurut siapa? Bogon Gondrong. Oh boleh kalau memang ada bukunya Bogon Gondrong. Bogon Gondrong 2019 misalnya bukunya menyatakan bahwa kerangka pemikiran suatu model yang dibuat secara sistematik dengan menggunakan bagan yang menjelaskan keterkaitan hubungan variabel yang disertai dengan kajian-kajian teori terlebih dahulu dengan adanya dukungan dari penelitian ilmiah sebelumnya berupa misalnya artikel atau jurnal-jurnal penelitian. Nah itu baru nih gambar. Nah berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah ini ya.
Nah, sesudah itu baru hipotesis, betul. Nah, urutannya sama seperti kalian nih. Misalnya kan kalian semua udah dewasa. Namanya dewasa pasti timbul perasaan kan. Nah, misalnya suka terhadap lawan jenis. Masa langsung kenal, aku suka kamu, I love you, kan takut. Nah, sama seperti nulis skripsi kan, harus ada pendekatan dulu. Minta kenalan, namanya siapa. Nah, sudah kenal dekat, minta nomor HP, nomor WA. Sudah mulai kenal dekat, mulai berani, ada waktu kosong nggak? Kapan waktu kosong, makan dan sebagainya. Nah, baru deh, udah mulai dekat, sering ketemu jalan, baru mengatakan. Nah, sama kayak skripsi, harus tadi berurutan. Tadi kayak tadi pendahuluan, menceritakan daya tarik, masalah-masalahnya, disertai data, judul harus sesuai dengan isi skripsi. Terus ketika melakukan penulisan literatur atau kajian pustaka atau teori, nah harus dijelaskan secara runut. Tadi dimulai dari pengertian, dimulai dari tujuan, manfaat, teori, bagaimana mengukur. Nah, misalnya S1 mengukur kinerja. Nah, sama kayak tadi saya contoh analogi yang saya mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kalian misalnya naksir dengan seseorang, kan nggak mungkin ketemu, wah cantik, langsung datengin I love you. Nah, kalau orang bilang gila ya, gila ya. Nah, sama seperti skripsi kan nulis ada tahapannya. Nah, begitu juga tadi saya katakan contoh misalnya menyukai seseorang kan ada prosesnya. Begitu juga skripsi. Nah, ada proses bagaimana melakukan penulisannya. Nah, habis kerangka pemikiran baru hipotesis. Nah, kira-kira dalam hipotesis yang dinyatakan perlu nggak ada penambahannya? Kira-kira hipotesisnya? Mengenai UMK-nya. Nah, ada penambahannya. Itu ada dua hal. Pertama apa? Dia harus menceritakan dulu. Seperti menceritakan secara pernyataan kalimat mengenai hipotesis. Misalnya contoh. Nah, ini contoh nih. Dalam bentuk tulisan. Nah, di Word misalnya. Nah, di sini dia harus menceritakan misalnya 2.25 misalnya. Hipotesis penelitian. Nah, ini paragraf 1 biasanya kan sini masuk nih. Nah, dia harus menjelaskan di sini. Misalnya contoh berdasarkan dari kerangka pemikiran dan penjelasan mengenai pengaruh dari setiap variabel baik itu X1, X2, X3 terhadap Y, maka peneliti akan lebih lanjut menuliskan hipotesis. Nah, gitu. Nah, sama kayak kalian kan sudah naksir, perlu ada pendekatan lebih lanjut supaya perhatian sama pacar. Udah makan belum? Udah sholat belum? Nah, sama kayak gini menulis hipotesis. Nah, dalam penelitian harus ada penjelasannya tadi. Berdasarkan dari penjelasan mengenai pengaruh X1, X2 terhadap Y dengan adanya kerangka pemikiran, maka peneliti akan menguraikan secara lebih lanjut mengenai hipotesis. Hipotesis ini sangat berguna bagi penelitian ilmiah seperti skripsi yang menjelaskan dan menguraikan mengenai upaya dalam hal untuk membuktikan adanya keterkaitan atau pengaruh teori dengan variabel yang digunakan dengan melakukan objek penelitian. Nah, langsung menurut siapa? Nah, biasanya menurut siapa nih kalau mengenai hipotesis terserah, bisa diambil dari buku, misalnya dari Sugiono, boleh, kan ada tuh buku-buku Sugiono di Gramedia. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan pernyataan praduga awal yang kebenarannya harus dibuktikan berdasarkan hasil penelitian. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat menguraikan hipotesis sebagai berikut, baru masuk penjelasan ini. Gitu. Sama kayak tadi tuh, ketika kalian sudah naksir, nggak mungkin lihat orang cantik, deketin, I love you, kalau ditampar, siapa belum kenal main Arab-Arab aja. Nah, sama seperti menuliskan hipotesis. Nah, baru masuk sini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menguraikan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut. Nah, baru masuk nih. Nah, ini dia. Oke, yang pertama. Yang kedua, ada nggak kekurangan pernyataan hipotesis ini? Namanya pernyataan sementara yang perlu dibuktikan dari hasil penelitian dan teori yang digunakan. Nah, kira-kira
Masih ada nggak kekurangan dalam pernyataan? Ada. Harusnya apa? Namanya pernyataan harusnya dia menggunakan, boleh menggunakan adanya pengaruh atau menggunakan diduga. Boleh menggunakan diduga adanya pengaruh. Misalnya contoh H0, misalnya orientasi kewirausahaan. Misalnya H0 diduga adanya. Diduga adanya orientasi kewirausahaan, inovasi produk dan pengumpulan produk tidak mempunyai pengaruh. Di bawahnya misalnya diduga adanya pengaruh, orientasi kewirausahaan, inovasi produk dan pengumpulan bersaing mempunyai pengaruh. Gitu. Sesudah itu baru kita lihat metode penelitian. Kira-kira bagaimana metode penelitiannya nih? Coba dibacakan. Siapa yang mau bacakan sampai 20-25% dari jumlah populasi. Sampai situ deh, coba tolong bacakan. Ya, silakan. Metode penelitian populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan IKKM makanan dan minuman di Kota Pasuruan yang berjumlah 113 dan sampel yang digunakan sebanyak 47 responden. Sampel yang akan diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi menurut Arimunto 2012 104. Oke, kira-kira dalam mengungkapkan populasi dan sampel ada kekurangan nggak? Ini ada. Saya baru ingat dengan judulnya tuh UMKM. Dia nggak menjelaskan UMKM diteliti di mana. Kalau nggak seperti itu, ini bisa diperdebatkan sama dosen penguji. Kamu nggak nulis UMKM diteliti di mana? Enggak, Pak. Ya sudah, berarti kamu harus teliti seluruh Indonesia. Nggak sama, Pak. Kenapa nggak ditulis untuk memberikan, karena peneliti kan memiliki kelemahan dalam keterbatasan pengamatan, biaya, waktu. Oleh sebab itu perlu persempit objek penelitian kita, wilayahnya di mana. Misalnya tadi UMKM ke wilayah Pulau Gadung misalnya. UMKM tadi UMKM U5. Kulinernya apa?